Halo, bertemu lagi dengan saya, Gedarisma Darmawan, dengan NIM 17170513777. Di sini saya akan memaparkan 3 materi, yaitu yang pertama, teori akuntansi positif, yang kedua, perataan laba, dan yang ketiga, manajemen laba. Baik, untuk selanjutnya, kalian simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu teori akuntansi positif. Apakah teman-teman tahu apa itu teori akuntansi positif? Ya, benar. Teori akuntansi positif berupa penjelasan sebuah prosedur yang menggunakan kemampuan pemahaman dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Terus, hipotesisnya itu ada 3. Hipotesis akuntansi positif ada 3. Yang pertama, hipotesis perencanaan bonus, yang kedua hipotesis kontrak hutang, dan yang terakhir hipotesis politik. Yang pertama, hipotesis perencanaan bonus, yaitu manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih cenderung memiliki prosedur akuntansi dengan perubahan keuntungan yang dilaporkan dari periode di masa depan ke masa sekarang. Terus yang kedua adalah hipotesis kontrak hutang, semakin dekat terhadap pelanggaran positif akuntansi yang dilakukan seperti melaporkan perusahaan laba dari periode masa depan ke masa saat ini, artinya kayak memalsukan laba gitu. Yang ketiga adalah hipotesis biaya politik, yaitu semakin besar ongkos politik yang ditanggung oleh perusahaan, maka manajer cenderung menyerahkan terhadap laba yang dilaporkan pada masa ini ke masa depan. Dan yang kedua itu adalah perataan laba, adalah pengurangan fluktuasi laba dari tahun ke tahun dengan memindahkan pendapatan dari tahun yang tinggi pendapatannya ke periode yang kurang menguntungkan. Artinya itu adalah misalnya nih di tahun 2019 gitu kan, pas perusahaan kita pas naik, otomatis kan labanya sangat tinggi. Sedangkan di tahun 2020 labanya menurun, jadinya laporan laba di 2019 dibawa ke 2020 agar bisa seimbang. Di sanalah ada perataan laba. Adapun tujuan perataan laba adalah mengurangi paritas atas laba yang dilaporkan guna mengurangi resiko pasar atas saham perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan harga pasar perusahaan. Dan yang kedua, itu ada jenis perataan laba. Ada 2, yaitu internasional dan natural smoothing. Apa kalian tahu apa itu internasional? Ya, baik. Keputusan pemilihan yang dibuat untuk mengatur fluktuasi earning pada level yang kita inginkan. Jadi di sana tuh kita dapat mengatur level mana yang kita inginkan, seperti itu. Dan yang kedua adalah natural smoothing. Natural smoothing adalah income generasi yang natural, bukan hasil dari tindakan yang diambil oleh manajemen. Dan yang ketiga, yang terakhir ini adalah faktor pendorong perataan laba, yaitu ada 6. Yang pertama, kompensasi bonus. Yang kedua, kontrak hutang. Yang ketiga, faktor politik. Yang keempat, pengerakan proyek, pembayaran pajak. Yang kelima, perubahan CO. Dan yang terakhir adalah penawaran saham perdana. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu manajemen laba. Apakah kalian tahu apa itu manajemen laba? Ya, manajemen laba itu adalah pengelolaan pendapatan arus kas masuk dan pengeluaran arus kas keluar untuk memastikan bahwa bisnis penghasilan laba operasional bersih Anda. Terus ada fungsinya. Fungsinya itu ada 3. Yang pertama adalah pemantauan laporan laba rugi secara terus-menerus. Yang kedua, menggabungkan permintaan laporan laba rugi dan pengeluaran kas. Dan yang ketiga, outsourcer untuk manajemen laba. Baik, di sini ada juga faktor penyebab dan faktor pendorongnya. Faktor penyebabnya itu adalah 3. Yang pertama, bonus plan hipotesis, ada hipotesis perencanaan bonus. Yang kedua, debit convert hipotesis, yaitu hipotesis penghasilan hutang. Yang ketiga, Provision cost hipotesis, yaitu hipotesis biaya politik. Dan ada juga pola mengenai manajemen laba, yaitu yang pertama
minimal pendapatan. Yang kedua, maksimal pendapatan. Yang ketiga, perataan laba. Dan yang terakhir, timing revenue. Dan yang terakhir adalah cara melakukan manajemen laba, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, pengakuan pendapatan dan beban. Yang kedua, akuntansi choking jar. Yang ketiga, mengubah metode akuntansi. Dan yang terakhir adalah biaya 1 kali. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika kalian merasa konten ini berguna, silakan like dan subscribe di bawah ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.